Sambil main, coach. Masalah itu banyak, nggak segampang itu. Gue rasa ada bedanya kalau pemain ini main di sini atau main di Belanda, khusus untuk Hartman di jangka panjang. 5. 1, 2, 3, 4. Ah, ini yang namanya beneran naik tangga gue. Ini baru naik, my friend. Ini namanya naik. Aduh, coba kita lihat apakah bisa meninggalkan. Oh, 2 aja masuk. Wah, naik Naik lagi. juga. Buset, naiknya jauh banget tuh. Ke 83. 1, 2, wah, ini ya 84 ya, 84. benar ya. Waduh. Bukan sulap, bukan sihir ya. Nah, emang lagi hoki dia. Dikit lagi selesai. Wah, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum ya? Ini turun ya? Oh, Enggak. Belum. Hampir Hampir turun. 16 turun ya. Wah, 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ini namanya pelan-pelan berproses. Iya. Siap. Ini nggak pelan-pelan ini, 666 nih. Kan tapi tetap juga. Ah, ada 4, 4. lumayan juga. 1, 2, 3. Aman, 4. aman enggak. Oke. Aman. Nah, bicara soal perjalanan seperti ini, kita bisa melihat bahwa ada masalah yang akan dihadapi oleh Hartman ya. Tapi saya mau menyoroti satu nih. Saya ingin minta bagaimana insight-nya coach dan juga Bung Harpa mengenai fenomena PSSI Award. Coba bayangkan ketika kemudian ini kan jadwal di luar pertandingan. Dengan waktu yang terbatas, menggunakan waktu para pemain untuk kemudian mengikuti suatu agenda yang memang bukan agenda atlet-atlet kita untuk bertanding. Kira-kira begitu, yang semestinya oke, bisa mereka berlatih, mereka bangun fisik dan sebagainya, taktikal dan sebagainya. Ya semestinya demikian gitu. Menurut Anda seperti apa coach? Gue punya pendapat soal ini. Kalau kita bicara PSSI Award, itu harusnya dari kapan tahun diadakan. Kita baru aja punya. Jadi emang harus ada. Setiap negara punya award seperti ini. Tapi kan itu tidak pernah dilakukan ketika dalam panggilan timnas, Ya, tapi betul. di luar jadwal Betul, gitu biasanya. betul. Nah, sebelum kita mengkritik, kita harus melihat dulu. Kenapa mereka melakukan itu di antara timnas? Kalau gue bilang murni, karena yang menang itu adalah diaspora. Kalau kita setelah Bulgaria main, nggak mungkin. Karena mereka langsung pulang. Yang menang kan Audero. Save terbaik ya kalau nggak salah. Atau apa. Terus pas main, Itses menang. Jadi ada beberapa pemain yang memang harus datang. Tapi kalau dibilang timingnya nggak tepat, itu gue bisa terima. Memang kurang tepat. Hanya ingin memberikan apresiasi kepada mereka, ya oke lah. Apakah mengganggu jadwal mereka? Enggak juga. Nah, salah satu teman gue, wartawan Kompas, Firzi, itu memberikan kronologi. Dia lebih tahu karena dia hadir di sana, dia menginterview orang, dia memberikan kronologi, dan untuk gue sih masuk akal. Jadi kalau dibilang apakah ini handy? Enggak juga. Enggak tepat lah. Tapi apakah mengganggu? Enggak juga. Bung Harpa. Nggak tahu Karena ya. kita mengetahui bahwa sesungguhnya ini bukan agenda-agenda di luar jadwal yang biasanya ini kan dilakukan oleh federasi. main 27, 28 recovery, 29 official training kan, harusnya seperti itu kan. Secara simbolis sebenarnya kurang tepat. Karena ini diselenggarakan di antara 2 pertandingan. Betul. Even itu jaraknya seminggu pun menurut saya kurang tepat. Saya nggak tahu kapan ada timnas main di antara 2 pertandingan, ada acara dangdutan di tengah-tengahnya gitu. Itu secara simbol menurut saya kurang pas. Ada dangdutan tapi pada sungkan mau joget semua di sana. Simboliknya itu loh. Biasanya itu kan di akhir musim. Iya. Benar. Seperti yang kita sebutkan tadi kan. Sebenarnya PFA, kalau jadi gini ya, kalau PFA atau award itu nggak ada masalah, cuman waktunya aja kurang pas. Udah intinya itu sih. Gitu. Ini di tengah-tengah. Apakah mengganggu? Kalau menurut saya agak mengganggu juga kok sedikit. Mengganggunya mungkin nggak langsung di pemain, tapi persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat ini kan melihat itu tidak pas, karena kita juga punya pengalaman kemarin pas di round 4. Pertanyaannya sama juga, apakah PAS atau PAS kalau ini sebutan Belandanya dan Jahit Ses ketika diwawancara di tengah round 4, apakah mengganggu cuma 2 orang itu? Secara fisik mungkin enggak, mereka santai, tapi secara simbolik kalian mau perang, tapi tiba-tiba ini acara dangdutan. Enggak, itu gue bisa koreksi masalah antara yang lu maksud kan Arab interview antara Arab dan Irak, ada interview sama mereka kan. Itu gue bisa koreksi karena waktu gue di Australia, gue ditegur
sama PSSI bahwa ada influencer yang mengganggu. Ya, berarti sama kan coach? Padahal gue nggak ganggu sama sekali. Gue Iya. tidak ketemu pemain, sama sekali tidak mengganggu, tapi gue dituduh mengganggu. Sekarang kenapa mereka memperbolehkan Nah, itu, pemain berarti standar ganda terganggu? dong. Standar ganda. Nah, itu. Itu gue kritik juga kan. Ya lo tau lah itu. Nah, ini terbukti kan berarti ada satu agenda, satu jadwal yang unpredictable ya di luar Iya. dari kegiatan Timnas D yang berpotensi kemudian menjadi persoalan ke Iya, depan. dan kan gini, teman-temannya kan nggak mungkin nggak ngeliat acara itu kan. Satu timnya pasti nonton mereka, atau minimal lihat cuplikannya. Ya itu kan malam, pasti nonton. Iya, maksudnya dalam kondisi persiapan yang sangat mepet, terus ngelihat kemudian mereka ditarik joget, menurut saya nggak kurang pas ya. Menurut saya sih gitu ya. Gue setuju dengan istilah kurang pas, tapi tidak damaging, tidak serius atau apa, tapi kurang pas. Itu gue rasa deskripsi yang paling tepat, kurang pas. Oke. Barangkali hal demikian dianggap juga penting ya untuk kemudian ayolah membangun semangat. Kira-kira begitu. Apresiasi aja Iya. kalau Apresiasi. apresiasi. Ya diberikan apresiasi, kemudian membangun mentalitas sebelum bertanding dan lain sebagainya. Ini masuk nggak? Atau Maksudnya saya dengan cara apa sih? dengan cara memberikan apresiasi kepada mereka sebelum bertanding kan? Yang Membangun aneh kekompakan itu- tim dan lain iya. sebagainya. Saya nggak pernah tahu di balik itu. Tapi mungkin Bapak punya Karena pandangan. award kayak gitu biasanya itu di akhir tahun atau di Iya. awal tahun, nggak di tengah-tengah, nggak bulan Not keempat. even di tengah 2 pertandingan yang Iya. sangat sempit loh waktunya itu. Iya, ya, alasan gue adalah karena di situ biar si Pas sama Itses dan lain-lain bisa hadir. Yang dapat award lah, Iya. sama Rizky Rizky Ridho Ridho. ya. Kan nggak semua hanya yang dapat award datang. Tapi kalau Coach Justin kritik soal timing, saya kritik juga soal timing ketika bicara Bhinneka Tunggal Ika nggak selesai. Sampai waktu. Ah, itu masalah tenis, kita nggak tahu kalau itu. Iya kan? Itu gue nggak nonton, itu gue cuma lihat cuplikannya, nggak baca di IG aja kenapa si Pas kan. Gini ya, mungkin kalau acaranya simple, Iya. hanya sekedar apa namanya? Dia udah siapin speech itu pasti. Iya. Dia bicara Sampai Bhinneka dia Tunggal bengong Ika. ya? Iya sampai Lu dia. nggak enggak. nonton? Dia mungkin bicara ngapalin Bhinneka bahasa Tunggal Indonesia Ika, itu. itu langsung fanfare sudah masuk gitu. Ya biasa lah kan ada wording ya, Iya. ada waktu mungkin 30 second yang disiapkan. Nah, dia tentu kan ingin bicara sesuatu, membangun apa namanya kecintaan terhadap tanah air ya, Bhinneka Tunggal Ika. Begitu mau menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika, selesai. Iya. Udah gitu acaranya juga kayak tadi kan banyak misleadingnya lah seperti Oke. itu, dipotong di tengah jalan, kemudian acara ya menurut saya cuman waktunya aja timingnya nggak tepat lah itu. Iya, setuju. Timingnya nggak tepat itu aja. Nah, ini akan terjadi lagi nggak ke depan menurut Coach Justin? Semoga enggak. Semoga enggak lah. Semoga hal kayak gini terjadinya di akhir musim. Awarding untuk pemain yang benar-benar perform itu di akhir musim. Kita nggak bicara tentang awarding aja lah, Bung Harpa, Coach Justin. Kita bicara mengenai agenda-agenda yang apakah masih mungkin terjadi ketika misalnya atlet-atlet ini dibawa bertemu dengan figur-figur tertentu. Misalnya contoh dulu pernah terjadi ketika timnas diajak bertemu di salah satu politisi. Saya tahu nih maksudnya nih. Kalau dikasih Rolex sih oke-oke aja. Sebenarnya kalau acara-acara seperti itu mungkin ya jangan dikurang-kurangin lah sebenarnya. Nanti kalau memang sudah achieve baru. Kayak Uzbekistan kan setelah dia lolos Piala Dunia baru dikumpulin dikasih mobil itu it's okay kalau itu. Tapi kalau masih belum ada apa-apa menurut saya sih ya Jangan nggak terlalu usah, baik. jangan bener. terlalu. Itu mengganggu dan gue harap PSSI konsekuen. Kalau lu bisa mengkritik gue pemain nggak boleh diganggu, Iya. ya lu jangan bikin juga interview di antara match dong. Dan gini juga Bang Abe, pemain ini kan sekarang bukan hanya bermain di liga lokal. Betul. Ini terikat dengan Lille, Betul. ya Sassuolo dan lain-lain walaupun mungkin bukan tim besar ya, tapi kan ini tim Eropa yang sangat strict dengan Aturan. waktu dan aturan. Jadi kita nggak bisa sembarangan kayak dulu. Kalau Maka dari itu kayaknya mereka langsung harus pulang. Iya, dan memang. waktunya ya sebelum match setelah Bulgaria. setelah pertandingan memang langsung Harus pulang. Ya bisa kan dialokasikan kapan waktunya gitu. Ya Pak, akhir musim. Mungkin waktu Juni itu sebenarnya. Iya, Coach. akhir musim. 1 sampai 9 kan Iya, kita iya, main. iya, betul, Nah, itu betul. kan setelah itu mereka bisa 1-2 hari nggak ada Iya, masalah nggak ada kosong. Mereka libur kan habis itu. Iya. Makanya kalau saya agak sedikit berbeda coach bahwa mereka hanya disiapkan 1-2 jam atau mungkin ini saya yakin bukan programnya John Hartman pasti. Karena ini sudah dirancang sejak jauh-jauh hari. Itu pasti dari sana dia udah disuruh nanti kamu pakai jas ini, nanti acara seperti ini gitu. Jadi
it's okay PSSI Award, cuman waktunya itu tadi aja FIFA Matchday, mungkin kalau ada Juni baru. Lebih ada pas di masalah. Juni. Juni ya. Daripada kita berandai-andai nggak jelas, kita lihat realitanya lah, adalah step-step dari uji coba, terus nextnya kemana. Nah, gue nilainya tuh dari situ harus ada progres. Kalau lu setelah 6 uji coba mainnya masih jelek seandainya, ya wajar kita sedikit-sedikit senggol lah. Lanjut lagi, Coach. Angka 5. 2, 3, 4, 5. Wah, naik dikit. Naiknya dikit. Konsisten ya. Coba kita lihat. Wah, ini kemana nih arahnya? Ke kanan ya? Ke kanan. Wah, ada ular nih. Ada ular. Hati-hati jebakan. Hati-hati nih. 1 masih aman. Dikit-dikit Memang aja. pelan-pelan memang ya. Lebih aman, penting aman. 3. Ya, Coach. 1, 2, 3. Wah, Silakan, aman. Coach. Lagi, Coach. Nah, ini 2 putaran ya. 1. Ke sana. Nah, Ada 3 ular nih. Iya. Tuh 2, 3. Semakin tinggi. Semakin ya. tinggi. Iya, santai aja. jadi 3 ular di paling atas ini memang menunjukkan makin tinggi posisi, makin kencang cobaan. Turunnya. Potensi jatuhnya lebar. Wah. 1, 2, 3, 4, 5. Apa nih, Coach? Untung banget lu. Enggak lagi sekarang Enggak lagi dong. Lagi ya? Wah, masa cepet nih kalau 3? Enggak apa. Janganlah. Ya, harus. Emang like-nya lagi gede. Gila, naik terus loh. 3 kali naik loh. Langsung dapat sekali. Aduh. Luar Bisa biasa. pas gitu sih. Waduh. Emang like-nya lagi gede dia. Artinya kita sudah di ujung Aduh. ini karena kita sih berharapnya Bisa, kayak Pak. gini ya, Coach ya. Mungkin nggak kayak gini. Akan mulus saja Mungkin perjalanan. aja, lo, semua ya, bisa wajar. terjadi. Kalau lu lihat ini, gue kasih contohnya PSG tahun lalu. Itu di Champions League, mereka penyisian terseok-seok. Betul. Pada saat masuk sistem gugur tak dan layak jadi juara. Iya. Bukan beruntung, benar-benar layak karena permainan. Jadi somehow lu dapet switch yang positif, lagi on fire semua, nggak ada yang cedera, nggak ada yang ini, mungkin aja. Nah, faktor luck ini kan kita butuh, nggak hanya dalam sepak bola, dalam hidup aja butuh. Iya. Jadi mudah-mudahan luck juga bisa. Iya, harus bagus di ada AFF, lucknya juga. Mudah-mudahan bisa lolos 8 besar juga di. Lu kebayang nggak kita bicara, kita berandai-andai aja ya, menuju Piala Asia. Kebayang nggak kalau kita nggak ada Ole, nggak ada Itses, nggak ada Tom. 3 pemain aja, karena mereka cedera. Kan udah lain cerita semua. Berat. Kan udah lain cerita Dan semua. nanti drawing juga kita nggak tahu, Coach ya. Iya. Ya bukannya menentukan, tapi kalau lawannya lebih mudah kan lebih bisa memperbesar Betul, potensi iya, kita untuk iya. lolos. Jadi banyak faktor yang membuat kita bisa bagus atau nggak. Maka dari itu, daripada kita berandai-andai nggak jelas, kita lihat realitanya lah, adalah step-step dari uji coba, terus nextnya kemana. Nah, gue nilainya tuh dari situ harus ada progres. Kalau lu setelah 6 uji coba mainnya masih jelek seandainya, ya wajar kita sedikit-sedikit senggol lah. Luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung ini, Coach Justin dan juga Bung Harpa. Ada games nih. Tebak wajah pelatih timnas Indonesia. Siapakah saya? Nah, ini mulai dari yang pertama nih. Nah, ini dari matanya aja dulu. Nah, saya ke Coach Justin dulu. Dari matanya, Coach. Dari matanya sih STY. STY. Bukan, Coach. Ini lokal nih, Coach. Nova. Kalau lokal Nova. Ini udah tua, udah Iya, lupa. betul. Bukan. Danur Indo. Betul, Danur Windu, Coach. Iya benar. Danur Windu ya. Coach Danur Windu ini pelatih timnas di 1996. Nah, selanjutnya nih. Nah, ini Coach. Nih. Enggak, gue udah lihat tadi. Udah lihat. Oke. Pajar. Ini Ivan Kolev ya. Ivan Iya, Kolev. bener. Ivan Kolev. Luar biasa Ivan Kolev. Nah, ini Coach. Gue nggak tahu. Nah, ini nih gue kasih clue. Ini gue kasih clue. Kalau timnas gitu pelatihnya nggak ngerti gue. Iya, ini legenda pelatih lokal nih, Coach. Pelatih lokal, keras ya. Dulu pelatih Arema dan Persija. Oh, yang udah almarhum Iya. kan, Benny dulu. Bendol, betul, Bendol. Tepuk tangan dulu untuk Coach Justin. Tahu juga ternyata. Iya dong. Iya. Tahu cuman berat lah. Kasih pressure ke gua sebenarnya. Oke, dia Bendol ya. Beliau
Saya ingat memang Dulu di Tangerang dia salah satu mulai mencuat. Kalau nggak salah di Persita atau Persikota gitu. Keras. Kenapa kita harus mengingat sosok Benny Dolo, Bung Harpa? Iya, karena kalau setiap dia ngomong itu ceplas-ceplos kayak bapak ini kan. Nah, itu ciri khasnya dia. Keras dia. Kalau di lapangan juga bahkan kadang-kadang kebun binatang keluar semua tuh. Pelatih itu harus keras bukan? Ya, memang ya, itu ciri khasnya. Tapi memang banyak melahirkan. Kalau nggak salah ya, Firman Utina salah satu yang lahir dari dia. Kalau nggak salah ya. Sekarang ini ke Bung Harpa nih. Nah, tebak wajah pelatih timnas Indonesia. Siapakah dia? Waduh. Warna. Itu ada mata dan kumisnya. Nah, Ini tahu. ya, siapa? Alfred Riedel. Alfred Riedel. Tepuk tangan untuk Bung Harpa dulu. Gue aja nggak. Itu Alfred Riedel. tagline yang paling terkenal itu "You Need Me". Jadi dia setiap kalau mau ketemu wartawan dia bilang, "Lu perlu gua nggak?" gitu. "You need me", sampai ada bajunya tuh. Pelatih berikutnya siapakah saya? Nah, ini harus kenal nih coach. Lokal juga. Gak tahu dari Nah, clue. cluenya dia main di Asian Games 2018. Dia gelandang, legenda, Bima Sakti. luar biasa. Tepuk tangan untuk coach Yasin. Tampaknya, oh iya benar. Bima Sakti. Ini memang dulu shot powernya oke dulu ya. Dia sih gelandang ini ya, holding ya. Shootnya yang bagus dulu Eri Rianto. Herianto ya. Pelatih Tentang ini, pelatih Gua- sopan. Terus saya Enggak Pelatih yang sopan lah ini. sopan ya. Sopan dan kebapaan cocok sebenarnya coach Bima ini ngelatih youth usia 16, usia 18, tipe kali cocok. Kalau ini Bung Harpa. Siapa ya? Hidungnya cuma. Tahu ini pasti. Waduh, siapa ya? No idea. Luis Mia bukan? Luar biasa. Bener ya? Tepuk tangan untuk coach. Sarap kecil banget Tepuk tangan susah untuk Bung itu. Harpa. Cuma hidung gitu doang. Luis Mia. Barcelona. Soalnya Swiss soalnya guy. kan cadangan. soalnya saya mikirnya kan bule yang berapa tahun terakhir ya, yang tadi belum disebut dia kayaknya. Luar biasa. Cadangan di Barca, cadangan di Madrid. Oke. Tapi ya it's okay. Dalam arti dia bermain dengan para bintang. Artinya dia bisa belajar. And jadi pelatih, gue nggak terlalu ngikutin juga. Yang gue bener-bener ngikutin itu zaman STY. Tapi setahu gue it's okay lah. Termasuk pelatih bagus lah. Dia dulu sempat memenangkan hati para supporter juga kan? Iya, Apa ya? sama. Jadi ketika dia nggak dilanjutin kan banyak yang kecewa juga Betul. kan. Kemudian Simon dulu sebentar, baru ST masuk. ST juga awal-awal juga banyak yang meragukan. Awal-awal. Oke. Nah, pertanyaan terakhir saya ke Coach Justin dan juga ke Bung Harpa. Kita sudah tadi menunjukkan beberapa pelatih timnas. Apa yang membuat Hartman ini beda dengan pelatih-pelatih sebelumnya? Dengan nama-nama yang baru kita bahas atau pendahulunya? Sebenarnya kita nggak tahu. Yang kita ini kita butuh harapan. Itu yang kita butuhkan. Kita cuma bisa berharap bahwa ini pelatih yang cocok. Kalau dari sisi CV, dari sisi gaji, dari apa, ini termasuk tier yang bawah lah, ya kan? STY paling mahal, habis itu PK dan kawan-kawan, habis itu dia. Tapi kan sekali lagi, gue masih inget gue pernah nonton Kanada di bawah dia di Piala Dunia. Gue bilang, ini very attractive football yang ditunjukkan Kanada, walaupun 3 kali kalah. Kan kembali ke kualitas pemainnya. But that's okay, cuman sekali lagi, Itu yang era Jonathan David yang jadi ya, starter. ya. Kita ini cuma hanya bisa berharap. Kita berharap bahwa kita dapat pelatih yang cocok zamannya Leicester dengan Ranieri sehingga bisa membawa juara. Itu yang kita harapkan. Apakah bisa atau enggak? Arpa tadi udah bilang terlalu too early untuk kita judge. Tunggu setahun lah, kasih kesempatan. Cuman di dalam hati kita semua Pasti berharap ini adalah sosok yang cocok. Apalagi dia nggak terlalu mahal. Penting juga dong. Iya, budget ya. Iya, Sesuai budget dengan lah. kantong. Iya. Ya, sekali Gitu. kita pernah bahas mengenai dugaan skandal yang mata-mata. Kan beliau juga pernah dapat sanksi kan mengenai mata-mata ketika Ya di itu Kanada ya. bukan membela ya, tapi mungkin it's a part of the Part game of the ya. game. Iya, kalau nggak salah juga di era ST juga pernah kan coach asistennya naik ke Ya. menara TVRI Iya, gitu. iya. Walaupun kita mungkin tidak membenarkan, cuman ya Itu biasa lah itu. Biasa lah. Oke. Terakhir itu kalau nggak salah Bosnia juga ketangkep itu dia pakai baju tentara terus memata-matai sesi latihan Itali kalau nggak salah atau sebaliknya begitu. Yang bikin beda. Yang bikin beda, kalau sosoknya seperti yang kata Coach Yasin bilang, kita bisa melihat CV dia, permainan dia, preferensi dia dari YouTube dan lain-lain. Tapi yang saya senang adalah cara memilih dia sekarang melalui prosedur yang menurut saya itu bagus.
semuanya disaring segala macam dan belajar dari kesalahan sebelumnya itu diperbaiki. Oke. Jadi kalau dimulainya sesuatu yang bagus, mudah-mudahan akhirnya juga bisa bagus. Oke, untuk debut 2 game pertama berapa poin dari 1 sampai 10 yang disematkan kepada Hartman? 7,8. 7,8. Iya. Coach? 7. 7. Ya, Wow, sekitar. lebih apresiatif. Ya, Bung Harpa. Di Berarti luar kalau ekspektasi saya pikir. average-nya 7,5 berarti 7,6. 7 ya. 7 Oke, ya. kita berharap rating itu akan terus naik 8, 9 dan Iya. lepas dari itu ya kita berharap akan berikan ya sumbangsih lah paling nggak trofi kepada Cuman kita harus realistis juga Timnas kepada kita. netizen, kita harus sampaikan bahwa realistis. Bahwa kualitas kita itu bukan kualitas timnas Spanyol atau Prancis gitu, atau bahkan Belanda enggak. Jadi masih jauh di bawah itu, jadi sesuai dengan kapasitas kita lah. Oke. Baik. Terima kasih Coach Jasin ya. Sama-sama. Nice to see you again Coach Jasin. Terima kasih sudah hadir. Setelah berapa tahun ya? Setelah berapa tahun nama Coach Jasin, sahabat lama dan Bung Harpa. Siap, Terima kasih. sama-sama, Bang Abed. Selalu komit dan memberikan sumbangsi terbaik ide-ide dan narasinya dan pikirannya terhadap diskusi kita di Nusantara TV. Saya Abraham Silaban. Terima kasih. Sampai jumpa.